Guna mengetahui bagaimana aturan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan agar para karyawan terhindar dari penyebaran COVID-19, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ibu Sakina Rosela Sari. Selamat sore, Ibu Sakina. Selamat sore, Mas Andre dan Mbak Nina. Salam sehat. Salam sehat, Salam Ibu. sehat selalu, Ibu. Bu Sakina, beberapa waktu yang lalu 3 perusahaan di Kota Semarang menjadi klaster baru COVID-19. Sejauh ini perkembangannya dari pantauan Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, adakah perusahaan-perusahaan lain di 35 kabupaten kota yang juga menjadi klaster baru, Bu? Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Andre. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 160 pengawas tenaga kerja dan kami sudah melakukan pengecekan protokol kesehatan ke 2.343 perusahaan per tanggal 12 Juli kemarin, dan khusus untuk Kota Semarang kami sudah mengecek ke 168 perusahaan. Dan kondisi ini sebetulnya bahwa perusahaan-perusahaan sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian juga sudah memiliki P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun kondisi COVID ini menuntut kita untuk extraordinary. Kalau sebelumnya dengan tempat makan yang tersedia tidak physical distancing atau pokoknya ada meja dan kursi itu tidak masalah, dengan adanya pandemi COVID ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Kita harus sering mencuci tangan, pakai masker terus, kemudian juga wajib physical distancing entah itu di tempat kerja maupun ketika melakukan aktivitas isoma atau istirahat, makan, sholat. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa yang rawan dengan penularan memang yang perusahaan melibatkan padat karya dengan jumlah pekerja yang banyak seperti industri garmen, aparel, tekstil, alas kaki, perkayuan, kemudian rokok atau tembakau. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang melibatkan lebih dari 500 bahkan ribuan, ini memang perlu mendapatkan perhatian yang khusus karena kami melihat bahwa asal pekerja itu sebagai sumber kontaminasi. Karena contohnya perusahaan di Semarang tidak semua pekerjanya berasal dari Semarang, tetapi dari daerah-daerah penyangga, dari Demak, dari Grobogan, dari Kendal. Nah, ini yang perlu diterapkan adalah juga transportasinya. Apakah menggunakan transportasi publik. Kemudian di satu bagian adalah pada saat pergantian shift. Shift masuk, shift keluar, menumpuk, kemudian saat absensi, saat makan. Nah, itu hal-hal yang krusial yang memang perlu dibenahi. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa sebetulnya perusahaan di dalam pabriknya sudah menerapkan yang namanya physical distancing, menerapkan protokol kesehatan. Nah, tinggal juga pekerjanya untuk taat, untuk kemudian patuh dan tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan. Makanya kami juga menghimbau bahwa di setiap 30 menit selain musik diperdengarkan juga pengumuman-pengumuman bahwa protokol kesehatan, physical distancing, penggunaan masker itu selalu diterapkan dan digunakan sehingga pekerjanya akan patuh dan taat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Barangkali itu Mas Andre. Ibu, kalau kemudian seperti yang terjadi di Kota Semarang beberapa waktu lalu, 3 perusahaan tersebut ditutup, kita tentunya juga harus memikirkan bagaimana nasib ratusan karyawan yang dinaungi oleh perusahaan tersebut. Sebenarnya adakah protokol atau prosedur yang sudah diterapkan atau dibuat oleh Disnaker Trans dalam hal ini provinsi kepada perusahaan-perusahaan seandainya sekiranya ada karyawan yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, apakah harus memang ditutup dan kemudian bagaimanakah nasib dari para karyawannya, harus diapakan begitu?
Yang pertama dulu, bahwa untuk protokol kesehatan itu ada instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 sudah diundangkan atau sudah diterbitkan tentang pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19. Di dalam instruksi Gubernur ada 7 bidang usaha, antara lain pemerintahan dan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Nah, berbicara kepada bidang perindustrian, kami di dalam instruksi Gubernur ini adalah proaktif pada P2K3 yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di perusahaan-perusahaan ada tim gugus tugas penanganan COVID, kemudian juga ada poliklinik, ada kemudian tim kesehatannya. Misalnya kemudian ditemukan kayak kemarin disampaikan ada 3 klaster, tentunya yang pertama adalah bahwa dilakukan tracing, dilakukan tracking oleh dinas kesehatan setempat. Kemudian hak-hak dari pekerja harus juga diberikan karena sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia bahwa untuk hak pekerja yang mengalami atau menderita COVID-19 itu terlindungi, baik itu upah dan gajinya full diberikan ataupun hak dari cuti atau isolasi mandiri yang diberikan. Jadi itu misalnya pada industri, pada pekerjanya. Di dalam industri sendiri dilakukan 14 hari untuk penghentian operasional, penyemprotan, kemudian juga desinfektan diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi protokol kesehatan. Itu yang diterapkan di industri-industri agar terhindar dari pandemi COVID-19 yang memang biasanya banyak pada kita perlu waspada pada perusahaan-perusahaan dengan padat karya, dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, bahkan ribuan. Demikian Mas Andre. Baik, kemudian Ibu tadi sempat dijelaskan juga bahwa di Snakertrans sudah melakukan pengecekan mengenai penerapan protokol kesehatan di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah termasuk di Semarang begitu Ibu ya. Apakah pengecekan ini akan dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk bisa melakukan pengawasan bahwa perusahaan tersebut selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat setiap harinya begitu. Kemudian juga untuk perusahaan yang memang masih perlu membenahi beberapa protokol kesehatan, apakah di Snakertrans memberikan target kepada perusahaan tersebut untuk membenahi protokol di perusahaannya Ibu? Ya. Terima kasih Mbak Nina, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dengan kondisi seperti ini, awalnya kami melakukan monitoring melalui daring, karena kami juga terbatas untuk dapat berkunjung langsung kepada perusahaan. Ternyata dengan kondisi seperti ini kami harus turun langsung. Kami membentuk tim untuk supervisi. Jadi saya sendiri juga turun ke 9 kawasan industri di Kota Semarang. Jadi 9 tim ini melihat, mengecek, kemudian juga supervisi kondisi protokol kesehatan di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan, pekerjanya disiplin dan terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Jadi kami juga turun, kemudian kami melakukan evaluasi. Kami berikan waktu 3 hari untuk perbaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa krusialnya adalah di tempat makan. Ketika istirahat tidak bisa physical distancing. Nah, dengan waktu 3 hari ini perusahaan diberikan kesempatan untuk menata tempat makannya, diberikan tanda-tanda mana yang boleh diduduki, mana yang tidak. Kemudian ada perusahaan yang bagus sekali menerapkan selain bisa physical distancing juga tatap muka untuk makan bersama itu diberikan pembatas dengan alat
plastik atau sejenisnya, sehingga droplet atau percikan ketika komunikasi, ketika makan bisa terhindar. Nah, ini kami berikan waktu sampai 3 hari. Kami setelah supervisi, kami melakukan supervisi pre-check kedua untuk penerapan apakah rekomendasi yang kita berikan ini dilaksanakan oleh perusahaan. Yang menjadi satu hal di luar perusahaan bisa menangani adalah pasar tiban. Jadi di mana perusahaan dengan jumlah karyawan banyak pasti ada pasar tiban. Ada penjual-penjual yang di lingkungan itu yang tidak bisa physical distancing. Nah, ini tentunya kami perlu bekerja sama dengan instansi terkait, entah itu dengan aparat yang ada di sekitar dan kawasan industri pengelolanya untuk menata. Beberapa perusahaan bagus sudah melakukan penataan seperti pasar di Salatiga, ada yang di kotak-kotak sehingga berjarak. Nah, itu kami inginkan pasar tiban di depan perusahaan juga demikian, sehingga pekerjanya bisa tidak bergerombol untuk membeli makanan, tetapi juga berjarak, dan itu untuk menghindari kontaminasi dari COVID-19. Itu Mbak Nina. Baik, kemudian adakah sanksi Ibu jika memang terjadi pelanggaran pada apa yang sudah seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut? Ya, sanksinya kami menyampaikan kepada Dinas Perindustrian pastinya, karena di salah satu surat edaran dari Menteri Perindustrian ada sanksi untuk pencabutan izin terkait IOMKI, izin mobilisasi. IOMKI itu izin operasional untuk mobilisasi bahan dan produk dari perusahaan. Itu bisa dicabut manakala tidak menerapkan protokol kesehatan di perusahaan tersebut. Jadi kami akan tentunya melaporkan kepada pimpinan terkait dengan progres. Harapannya semua rekomendasi yang kita temukan di lapangan akan dilaksanakan oleh perusahaan itu dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Baik, satu hal lagi Bu, singkat saja bagaimana dengan TKA Ibu? Karena berdasarkan pantauan dari kantor imigrasi cukup banyak TKA, misalnya di Kabupaten Batang ada proyek PLTU di sana. Apakah juga di Snaker Trans turut terjun ke sana? Ya, jadi untuk tenaga kerja asing kami bekerja sama dengan tim terpadu antara lain dengan keimigrasian. Jadi untuk memastikan bahwa tenaga kerja itu memang berada di lokasi tersebut dan tidak melakukan mobilisasi. Yang kami khawatirkan adalah pergerakan misalnya keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri, dan kemudian kembali lagi. Nah, itu yang perlu untuk isolasi mandiri terhadap para tenaga kerja asing agar tidak menularkan. Nah, itu yang kami lakukan bersama dengan instansi terkait. Baik, terima kasih Ibu Sakina Rosela Sari atas waktunya dan informasinya. Selamat kembali bekerja dan semangat sehat untuk jajaran di Snaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Semua, mari kita lindungi diri kita dari kontaminasi atau dari COVID-19. Baik. Terima kasih Ibu.